Di balik sejarah geografi yang panjang dan berliku, tersembunyi kisah-kisah para visioner. Ada satu nama yang bersinar terang di antara yang lain, sebuah obor yang menerangi pemahaman kita tentang dunia. Dialah Muhammad Al-Idrisi, seorang sarjana ahli geografi dan kartografer ulung. Ia adalah pionir kartografi sejati, seorang inovator yang melampaui zamannya. Jauh sebelum era GPS yang kita kenal, jauh sebelum satelit mengorbit bumi dan memandu kita dengan tepat, Al-Idrisi telah memetakan dunia dengan ketelitian yang luar biasa. Karyanya yang monumental, Tabula Rogeriana, bukan sekadar peta biasa, melainkan sebuah ensiklopedia visual yang kaya akan detail, sebuah jendela menuju dunia abad ke-12 yang kompleks dan penuh warna. Al-Idrisi, seorang ilmuwan Muslim yang berasal dari Afrika Utara, dengan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas, bekerja di bawah naungan Raja Roger II di Sisilia, seorang raja yang berpikiran maju dan menghargai ilmu pengetahuan. Sebuah kolaborasi lintas budaya yang langka dan luar biasa, yang menghasilkan karya yang tak lekang oleh waktu. Di Istana Palermo yang megah, ia mendapat dukungan penuh, sumber daya, dan kebebasan untuk berkarya, memungkinkan ia menciptakan peta dunia paling komprehensif dan akurat pada zamannya. Karya Al-Idrisi menjadi jembatan pengetahuan yang menghubungkan peradaban antara timur dan barat yang selama ini terpisah, membuka jalan bagi pertukaran ide dan budaya. Menginspirasi para kartografer dan penjelajah selama berabad-abad, membentuk pemahaman kita tentang geografi dunia. Mari kita telusuri perjalanan hidup dan warisan abadi sang maestro peta dunia, yang mengubah cara manusia memandang bumi dan tempatnya di alam semesta. Ini bukan sekadar kisah tentang pembuatan peta, tapi kisah tentang kekuatan keingintahuan manusia, dorongan untuk menjelajahi yang tidak diketahui, dan kekuatan ilmu pengetahuan untuk mengubah dunia. Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, Al-Qurtubi Al-Hassani As-Sabti, atau lebih dikenal sebagai Al-Idrisi, lahir di kota Ceuta, sebuah kota pelabuhan yang terletak di Afrika Utara. Ceuta, dengan sejarahnya yang panjang dan lokasinya yang strategis, menjadi tempat lahir seorang tokoh yang kelak akan memberikan kontribusi besar bagi dunia geografi dan kartografi. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang terkemuka. Silsilah keluarganya terhormat, memberikan pengaruh dan koneksi yang penting dalam masyarakat Muslim pada masa itu. Sebagai anggota keluarga bangsawan, Al-Idrisi memiliki akses ke pendidikan terbaik yang tersedia pada zamannya. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk geografi, sejarah, filsafat, dan sastra. Pengetahuan yang luas ini menjadi fondasi bagi karya-karyanya di masa depan. Sejak usia muda, Al-Idrisi menunjukkan minat yang besar pada perjalanan dan penjelajahan. Ia berkelana ke berbagai wilayah di Afrika Utara, menjelajahi lanskap yang beragam dan bertemu dengan berbagai budaya. Perjalanannya membawanya ke semenanjung Iberia, pusat peradaban Islam di Eropa pada masa itu, tempat bertemunya berbagai budaya dan ilmu pengetahuan. Bahkan hingga Anatolia, wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, memperluas wawasannya tentang dunia. Dalam setiap perjalanannya, Al-Idrisi tidak hanya menjadi seorang pengamat pasif. Ia secara aktif mengumpulkan data langsung dari lapangan, mencatat informasi tentang geografi, iklim, penduduk, dan budaya setiap wilayah yang ia kunjungi. Ia tidak hanya mengandalkan teks-teks kuno yang telah ada sebelumnya, tetapi juga berusaha untuk memverifikasi dan memperbarui informasi tersebut dengan pengalamannya sendiri. Al-Idrisi memverifikasi informasi yang diperolehnya melalui observasi yang cermat dan analisis yang mendalam. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain dan menggunakan pengetahuannya untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat. Selain itu, ia juga melakukan wawancara dengan para pelancong dan pedagang yang memiliki pengetahuan tentang berbagai wilayah di dunia. Informasi dari para saksi mata ini sangat berharga dalam melengkapi data yang telah ia kumpulkan sendiri. Reputasi Al-Idrisi sebagai seorang ilmuwan dan penjelajah yang berpengetahuan luas menarik perhatian Raja Roger II dari Sisilia, seorang penguasa yang dikenal karena minatnya pada ilmu pengetahuan dan seni. Raja Roger II adalah seorang penguasa yang menghargai ilmu pengetahuan dan memberikan dukungan kepada para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang. Di Palermo, ibu kota kerajaannya, Al-Idrisi diberi kebebasan untuk mengembangkan bakatnya dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Ia juga diberikan sumber daya yang melimpah untuk memulai sebuah proyek ambisius yang akan mengubah cara orang memandang dunia.
Proyek tersebut adalah memetakan dunia secara komprehensif dan akurat. Selama hampir 2 dekade, Al-Idrisi mencurahkan seluruh energinya untuk proyek ini, bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun peta. Ia bekerja tanpa lelah di bawah perlindungan dan dukungan penuh dari Raja Roger III, yang sangat menghargai kontribusinya. Kolaborasi yang erat antara Al-Idrisi dan Raja Roger II ini akhirnya melahirkan Tabula Rogeriana, sebuah peta dunia yang sangat detail dan akurat untuk zamannya. Peta ini menjadi simbol zaman keemasan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, yang pada masa itu menjadi pusat inovasi dan penemuan di berbagai bidang. Proyek ambisius ini membuktikan bahwa kolaborasi antara ilmuwan dan penguasa dapat menghasilkan karya-karya besar yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Lebih dari itu, kemajuan sejati seringkali lahir dari pertemuan gagasan dan perspektif yang berbeda. Kolaborasi lintas budaya adalah kunci untuk membuka potensi penuh ilmu pengetahuan. Kisah Al-Idrisi adalah pengingat yang kuat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan kolaborasi dalam membangun dunia yang lebih baik. Bahwa ilmu pengetahuan tak mengenal batas geografis maupun budaya, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkontribusi pada kemajuan peradaban. Puncak karya Al-Idrisi adalah Tabula Rogeriana peta dunia dan ensiklopedia geografis yang terdiri dari 70 peta regional. Prosesnya kolosal, 15 tahun riset, tim ahli, dan data dari pelaut, pedagang, serta teks klasik. Al-Idrisi membandingkan catatan perjalanan dengan karya Yunani dan ilmuwan Muslim sebelumnya. Tabula Rogeriana menampilkan akurasi dan detail luar biasa, mencakup Eropa, Afrika Utara, hingga Asia. Tidak seperti peta Eropa yang simbolis, peta ini berbasis observasi dan perhitungan matematis. Ia mencantumkan ribuan nama tempat, lengkap dengan deskripsi iklim, ekonomi, dan budaya. Uniknya, peta ini berorientasi selatan di atas konvensi kartografer Muslim masa itu. Selama 3 abad, Tabula Rogeriana menjadi referensi utama dunia. 2.5. Keistimewaan Tabula Rogeriana terletak pada metodologi canggih yang digunakan oleh Al-Idrisi. Ini bukan sekadar peta biasa, melainkan sebuah karya ilmiah yang mendalam, dan kedalaman informasinya yang sangat kaya. Peta ini menyajikan detail geografis yang luar biasa, melampaui standar kartografi pada masa itu. Informasi yang disajikan sangat komprehensif. Al-Idrisi membagi dunia menjadi 7 zona iklim, sebuah konsep yang inovatif untuk zamannya. Pembagian ini didasarkan pada pengamatan iklim dan kondisi lingkungan yang berbeda di berbagai wilayah. Lalu membaginya lagi menjadi 10 bagian, untuk memberikan detail yang lebih spesifik pada setiap zona iklim. Pembagian ini memungkinkan pemetaan yang lebih akurat dan representasi visual yang lebih baik. Membentuk grid presisi yang memungkinkan navigasi dan pengukuran yang akurat. Sistem grid ini adalah bukti keahlian Al-Idrisi dalam matematika dan geografi. Setiap bagian dipetakan detail, dengan perhatian besar pada topografi dan fitur geografis lainnya. Detail ini mencakup pegunungan, sungai, dan gurun. Lengkap dengan jarak antar kota yang sangat berguna bagi para pedagang dan pelancong. Informasi jarak ini membantu perencanaan perjalanan dan logistik. Sumber daya alam yang tersedia di setiap wilayah, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Ini memberikan gambaran lengkap tentang potensi ekonomi dan budaya setiap wilayah. Ia mengandalkan laporan penjelajah yang kembali dari berbagai pelosok dunia, untuk menggambarkan Sungai Nil yang megah dan pulau-pulau indah di Mediterania dengan akurasi tinggi, yang mencerminkan dedikasinya pada kebenaran geografis. Akurasi ini adalah hasil dari penelitian yang cermat dan verifikasi data yang ketat. Ketika menerima data yang bertentangan dari berbagai sumber, Al-Idrisi menganalisis dan mencatat kedua versi secara objektif, menunjukkan sikap ilmiah kritis yang sangat maju untuk masanya. Pendekatan ini mencerminkan standar ilmiah yang tinggi. Tabula Rogeriana bukan sekadar kompilasi data mentah, tapi sintesis pengetahuan teoretis dan empiris yang mendalam dan terintegrasi. Ini adalah perpaduan antara teori geografis dan observasi langsung. Peta ini menjadi panduan penting bagi pedagang yang melintasi berbagai rute perdagangan, penguasa yang ingin memahami wilayah kekuasaan mereka, dan penjelajah yang mencari petualangan di dunia yang belum dipetakan. Ketelitian dan analisis kritis Al-Idrisi dalam menyusun Tabula Rogeriana membedakan karyanya secara signifikan dari peta lain yang ada pada masanya, menjadikannya sebuah pencapaian yang unik. Inilah mahakarya analisis geografis yang melampaui zaman, sebuah warisan abadi dari kejeniusan Al-Idrisi.
Sesnotan. Selain peta datar, Al-Idrisi menciptakan globe perak monumental atas permintaan Raja Roderick. Globe ini menegaskan pemahaman bahwa bumi bulat dengan detail peta dunia terukir di permukaannya. Bola dunia seberat lebih dari 190 kg ini menjadi simbol pengetahuan dan kemewahan di Istana Palermo. Globe ini membantu visualisasi hubungan spasial antar benua dan memperkenalkan konsep lintang bujur secara intuitif. Sayangnya, globe perak ini hilang dalam kerusuhan setelah wafatnya Raja Roger II. Meski fisiknya musnah, deskripsi globe tetap hidup dalam catatan sejarah. Globe Al-Idrisi adalah bukti visi ilmiah yang melampaui zamannya. Untuk memahami kehebatan Al-Idrisi, bandingkan dengan Anaximander, kartografer Yunani kuno, dan Piri Reis dari Utsmania. Anaximander membuat peta filosofis sederhana, sedangkan Al-Idrisi mengandalkan data empiris dan metode ilmiah. Tabula Rogeriana jauh lebih akurat dan detail dibanding karya sebelumnya. Piri Reis, 4 abad setelah Al-Idrisi, membuat peta navigasi pesisir yang terkenal, tapi kurang informasi pedalaman. Al-Idrisi menyusun ensiklopedia geografis lengkap, memetakan topografi, ekonomi, dan budaya. Ia meletakkan fondasi metodologis bagi geografi modern. Piri Reis dan Al-Idrisi sama-sama raksasa, tapi Al-Idrisi membangun sistem pengetahuan yang utuh. Ia mengubah kartografi dari seni spekulatif menjadi disiplin ilmiah. Tabula Rogeriana menjadi sumber geografis otoritatif selama berabad-abad, menyebar ke dunia Islam dan Eropa. Kartografer Eropa banyak terinspirasi oleh peta dan data Al-Idrisi, terutama dalam menggambarkan Afrika dan Asia. Penjelajah seperti Vasco da Gama dan Columbus diyakini menggunakan peta yang dipengaruhi Al-Idrisi. Metodologi Al-Idrisi, observasi langsung, verifikasi data dan sintesis sistematis menjadi model ilmiah lintas bidang. Proyeknya di Palermo membuktikan kolaborasi lintas budaya menghasilkan kemajuan besar. Selain geografi, Al-Idrisi juga menulis tentang botani dan farmakologi, menunjukkan luasnya minat intelektualnya. Namun, namanya abadi dalam sejarah geografi, ia menyatukan pengetahuan terfragmentasi menjadi gambaran dunia yang logis. Warisannya adalah semangat keingintahuan dan ketelitian ilmiah. Ia menginspirasi ilmuwan hingga hari ini. Lebih dari 850 tahun berlalu, jejak Al-Idrisi masih terasa di dunia modern. Setiap kali kita membuka Google Maps, kita melihat puncak proses panjang yang dimulai oleh pemikir seperti Al-Idrisi. Namanya diabadikan di pegunungan bulan Montes Al-Idrisi dan perangkat lunak Sikh Idrisi. Kisahnya menantang narasi Eropa sentris, mengingatkan bahwa dunia Islam pernah jadi pusat inovasi ilmiah. Kolaborasinya dengan Raja Roger II mengajarkan pentingnya toleransi dan pertukaran budaya. Warisan terbesarnya adalah semangat untuk selalu bertanya, mencari, dan memverifikasi pengetahuan. Di era informasi, pendekatan kritis Al-Idrisi makin relevan. Kisah Al-Idrisi adalah pelajaran tentang rasa ingin tahu, ketekunan, dan kolaborasi. Ia tak hanya membaca, tapi menjelajah dan bertanya langsung pada pelaut dan pedagang. Proyek Tabula Rogeriana membuktikan mahakarya lahir dari riset panjang dan dedikasi. Kolaborasi lintas budaya di Palermo menunjukkan ilmu berkembang saat batas-batas runtuh. Al-Idrisi adalah simbol inovasi yang lahir dari pertemuan ide-ide berbeda. Mari kita bawa semangatnya jadi penjelajah pengetahuan, peneliti-teliti, dan jembatan antar gagasan. Memahami dunia adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Inilah catatan penting dari sang maestro peta dunia.